Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para santri baru Madrasah Aliyah Normal Islam Putra yang dirahmati oleh Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun tanpa harus bertatap muka, karena kondisi daerah kita masih tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Semoga dengan kegiatan belajar mengajar melalui media internet, khususnya di sini menggunakan YouTube, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Karena belajar itu tidak mengenal usia, bahkan belajar itu sampai akhir usia. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan semoga kita semua menjadi umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para santri yang dirahmati oleh Allah, ini adalah video pertama pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita memulai pelajaran, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sehingga kegiatan belajar kita dapat berjalan lancar dan efektif. Untuk pelajaran bahasa Arab, di sini kita akan menggunakan kitab An-Nahwu Al-Wadih, kitab dasar kaidah bahasa Arab. Mungkin bagi mereka yang dulu sekolahnya di pondok pesantren sudah tidak asing lagi dengan kitab ini. Tetapi bagi santri yang dulu sekolahnya di MTS non pondok pesantren ataupun dari tingkat SMP, tidak ada masalah. Karena kita di sini akan belajar dari awal. Dari permulaan. Jadi sama-sama belajar kita di sini. Tetapi untuk mendukung pembelajaran kita ini, kami harapkan karena kita belajar bahasa Arab dan di sini adalah kaidah bahasa Arab, dan nantinya kita akan banyak bertemu kalimat-kalimat atau kata-kata berbahasa Arab, diharapkan kalian sudah menyiapkan kamus bahasa Arab. Baik
bukunya ataupun aplikasi di HP kalian. Sehingga nanti ketika kita mulai belajar, ketika ada kosakata baru yang kalian tidak mengerti artinya, kalian bisa cari terlebih dahulu. Sehingga ketika kita belajar atau sambil belajar, kita akan lebih mudah dan lebih cepat memahami pelajaran yang kita sampaikan. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama dalam bahasa Arab, dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, yang pertama adalah al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah. Kalau kita artikan ke bahasa kita, al-jumlah itu artinya kalimat, al-mufidah itu artinya yang memberikan faidah. Atau kalau kita gabung, kalimat yang memberikan faidah, kalimat yang mempunyai makna. Ingat, kita bedakan di sini. Jumlah itu kalimat. Jumlah itu kalimat. Jadi, kalimat itu adalah tersusun dari beberapa kata. Kemudian, kata kalimat dalam bahasa Arab diartikan ke bahasa Indonesia itu berarti kata. Jumlah artinya kalimat, kalimat artinya adalah kata. Ini harus dipahami dulu sehingga nanti tidak bingung, ya. Jumlah itu kalimat, kalimat itu adalah kata. Oke, kita langsung ke contoh. Al-amsilah. Contoh. Ada 1 sampai dengan 6. Oke? Bagi kalian yang belum tahu artinya, sebelum saya artikan, alangkah baiknya kalian cari dulu di kamus atau cari dulu di aplikasi yang ada di HP kalian. Jadi, sementara kalian mencari artinya, silahkan kalian pause dulu video ini sehingga nanti ketika kalian sudah mendapatkan semua arti, nanti bisa dilanjutkan. Ya, silahkan dicari sebentar. Habis itu nanti akan kita lanjutkan. Oke. Semoga tadi sudah kalian cari kata-kata yang ada di contoh ini, nomor 1 sampai nomor 6. Semoga tidak ada kesulitan dalam menggunakan kamus, sehingga sudah kalian dapatkan kata demi kata yang ada di layar. Kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Nomor 1, al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Al-bustan apa artinya?
Oh iya benar. Artinya adalah taman. Jamilun artinya cantik atau indah. Kalimat bustan artinya taman. Kalimat jamil artinya indah. Bustan adalah satu kalimat, jamil adalah satu kalimat. Gabungan antara al-bustanu jamilun disebut dengan jumlah. Yang nomor 2, asyamsu tali'atun. Asyamsu artinya matahari, tali'atun artinya terbit. Jadi nomor 2 artinya matahari itu terbit. Yang nomor 3, syamma aliyun wardatan. Sama artinya mencium, Ali nama orang, Ali, wardatan artinya bunga mawar. Jadi nomor 3 artinya mencium oleh Ali akan bunga mawar. Yang nomor 4, qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa artinya memetik. Muhammad nama orang. Zahratan artinya bunga. Jadi arti nomor 4 adalah memetik oleh Muhammad akan setangkai bunga. Oke, masuk ke yang nomor 5. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ya'ishu artinya hidup. As-samaku artinya ikan. Fi artinya di atau di dalam. Alma artinya air. Jadi yang nomor 5 artinya adalah hidup oleh seekor ikan di dalam air. Yang nomor 6, yaksuru artinya banyak. Yaksuru artinya banyak. An-nakhilu artinya korma atau pohon korma. Fi sama tadi dengan ini artinya di. Misra artinya Mesir, kota Mesir atau negara Mesir. Jadi yang nomor 6 artinya adalah banyak pohon korma di kota Mesir. Oke, kita sudah artikan
kata demi kata dari nomor 1 sampai nomor 6. Silahkan kalian ulang-ulang dulu, diingat-ingat kembali arti setiap kata sebelum kita melanjutkan ke penjelasan di sini. Oke, saya kasih waktu untuk mengulang kembali. Silahkan di pause dulu videonya sebelum melanjutkan ke pembahasan di sini. Oke. Semoga kalian tadi sudah mengulang dan mengingat kata demi kata yang ada di atas. Kita akan masuk ke pembahasan atau penjelasan pada contoh di atas. Pembahasan ini penting sebelum nanti kita akan mengambil sebuah kaidah tentang apa itu jumlah mufidah. Idza ta'ammalna, apabila kita perhatikan at-tarkib al-awwal, susunan kata yang pertama. Yang mana? Al-bustan al-jamil. Al-bustanu jamilun. Wajadnahu, kita temukan dia yatarakkabu, tersusun, min kalimatain, dari dua kalimat. Tersusun dari dua kalimat. Saya ulang lagi, kalimat dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata. Kita perhatikan kalimat al-bustanu jamilun, tersusun dari dua kata. Bustan, al-bustan, jamilun. Dua. Ada kalimat bustan, ada kalimat jamil. Ya. Ihdahuma, salah satunya al-bustan, kalimat bustan, wasaniyah, dan yang kedua jamilun, kalimat jamil. Faida akhazna, maka apabila kita ambil al kalimatal ula wahdaha, apabila kita ambil kalimat atau kata yang pertama saja. Apa kata yang pertama di sini? Al-bustanu. Kata al-bustan. Lam nafham, tidak kita pahami. Tidak kita pahami illa ma'nan mufradan, kecuali hanya makna atau arti mufradan, satu kalimat saja. La yakfi litakhatuf, tidak cukup untuk digunakan di dalam berbicara. Wa kadzalikal hal, dan begitu juga keadaannya, idza akhaznal kalimatas tsaniyah wahdaha, apabila kita ambil kalimat yang kedua saja, yaitu kalimat jamil. Walakinna, akan tetapi, idza dhamamna, apabila kita gabungkan ihdal kalimatain ilal ukhra, salah satu kalimat pada kalimat yang lain, ala nahwil ladzi fit tarkib, seperti yang terdapat pada tarkib, seperti ini. Wa qulna al-bustanu jamilun, dan kita katakan al-bustanu jamilun, taman itu indah, taman itu cantik.
fahimna makna kamilan. Kita akan paham, mengerti makna yang sempurna. Wastafatna, dan kita akan dapat mengambil faedah, faidatan tammah, faedah yang sempurna. Wahya, yaitu ittisaful bustani bil jamal. Diberikan sifat kepada bustan, kepada taman itu dengan sifat yang indah. Walidzalika, oleh karena itu, yusamma hadat tarkib, dinamakan susunan ini, tarkib ini, jumlatan mufidatan, jumlah mufidah. Jadi ketika kalimat bustan, al-bustan dan jamil digabungkan, dia menjadi al-jumlah al-mufidah. Tapi kalau cuma salah satunya saja, sebagaimana tadi dijelaskan, al-bustan, maka orang yang mendengarnya bingung. Ada apa dengan taman? Kemudian kalau kita cuma mengatakan jamil, ada apa dengan indah? Tapi apabila kita katakan al-bustanu jamilun, taman itu indah, maka orang akan mengerti bahwasanya taman itu memiliki sifat indah. Itu yang disebut dengan jumlah mufidah. Wa kullu wahidin minal kalimatain, dan setiap satu dari dua kalimat tadi, ta'uddu juz'an min hadhil jumlah, dihitung bahagian dari jumlah ini. Wa hakadha yuqalu fil amsilah al-baqiyah. Seperti itu pula dikatakan pada contoh-contoh yang lain. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Asyamsu. Kalau dia sendiri saja, dihilangkan kalimat tali'ah, maka akan orang yang mendengar akan bertanya, ada apa dengan matahari? Begitu juga dengan tali'ah, kita buang samsu, maka orang akan bertanya, ada apa dengan terbit? Tetapi apabila kita gabungkan asyamsu tali'ah, matahari itu terbit, itu disebut dengan jumlah al-mufidah. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, kita langsung ke kaidah. Setelah kita tadi melihat contoh, ya, dari contoh kita ambil kaidah. Apa sih yang dimaksud dengan al-jumlah mufidah itu? Yang pertama, at-tarkib, susunan, alladzi, yang yufidu faidatan tamah, memberikan faidah yang sempurna, yusamma jumlatan mufidatan, disebut dengan jumlah mufidah. Wa yusamma aidan, dan dinamakan juga dengan nama yang lain kalaman. Jadi kalau ada pertanyaan, apa itu jumlah mufidah? Ya, maka jawabannya adalah at-tarkib alladzi yufidu faidatan tamah. Susunan kalimat maksudnya yang dapat memberikan faedah yang sempurna, tanpa harus ada orang yang bertanya lagi, karena sudah sempurna. Beda tadi kalau kita lihat ke contoh al-bustan, apa itu bustan? Asyamsu, apa itu samsu? Masih menimbulkan pertanyaan. Tetapi apabila digabungkan dengan kalimat yang lain, al-bustanu jamilun, maka orang yang mendengar
tidak perlu bertanya lagi. Itu disebut dengan jumlah mufidah. Kita ulang lagi. Jumlah mufidah itu disebut juga dengan kalam. Itu adalah tarkib yang dapat memberikan faedah yang sempurna. Oke, kaidah yang kedua, al-jumlatul mufidah. Jumlah mufidah itu qad tatarakkabu min kalimatain. Terkadang dia tersusun dari dua kalimat. Contohnya seperti tadi, al-bustanu jamilun, asy-syamsu tali'atun. Wa qad tatarakkabu min aktsar, dan terkadang tersusun lebih dari dua. Seperti ini misalnya, syamma aliyun wardah. Ada tiga kalimat, ada tiga kata. Yang pertama kata syamma yang berarti mencium, aliyun nama orang, wardatan artinya bunga. Ada tiga kalimat. Atau ini yang nomor 4, qatafa satu kalimat, Muhammad satu kalimat, Zahrah satu kalimat. Jadi jumlah mufidah itu minimal dua kalimat, tapi juga bisa lebih. Wa kullu kalimatin fiha, dan setiap kalimat, setiap kata padanya tu'addu juz'an minha, dihitung bahagian dari jumlah mufidah itu. Oke, silahkan kalian perhatikan dulu kaidah ini. Bisa dibaca berkali-kali ya sampai kalian paham ya. Atau kalau masih tidak paham bisa di pause dulu biar lebih mudah membacanya. Oke, kita masuk ke slide yang terakhir. Ini adalah latihan ya, latihan untuk kalian. Ya, nanti bisa dikerjakan di kertas selembar ya. Kemudian dipoto dan dikirimkan ke nomor saya langsung ya, di Japri saja. Bukan di share di grup, tapi langsung ke nomor saya saja. Kita perhatikan dulu perintahnya apa. Iqra, bacalah al-jumal al-atiyah, jumlah berikut. Wabayyin al-kalimat, dan jelaskan kalimat-kalimat fi kulli wahidatin minha, pada setiap kalimat di bawah ini. Ya. Di sini ada 1 sampai dengan 12 ya. 1 sampai dengan 12. Tugasnya kalian baca, kemudian kalian tulis ulang di kertas. Setelah itu kalian artikan ya. Jadi kalian tulis di kertas, kemudian diartikan, habis itu dipoto dan kirim ke nomor saya. Japri saja langsung ya. Langsung secara pribadi, bukan di-share di grup, nanti dicontek teman yang lain. Ya. Ya, nanti dengan kalian menulis, terus kalian cari artinya, itu juga akan memperbanyak kosakata kalian sehingga nanti akan lebih mudah untuk belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab memang harus banyak kosakata, dan jangan pernah kalian lepas dari kamus. Kenapa?
Karena kita bukan orang Arab. Orang Arab saja masih menggunakan kamus. Apalagi kita yang non-Arab, pastinya lebih berhajat kepada kamus. Mungkin sebagian masih belum bisa menggunakan kamus, ya tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengikuti pelajaran ini supaya ada gambaran umum tentang pembelajaran nantinya ketika kita bertatap muka. Kalau masih bingung, bisa diulang-ulang saja videonya. Kalau masih bingung juga bisa tanyakan langsung ke nomor saya, ke WA saya, sehingga ada nanti tanya jawab lewat WA, sehingga apabila ada yang kurang jelas bisa kita jelaskan, baik langsung di WA atau nanti kita bikinkan video di waktu yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.